Halo guys, selamat datang di Langkaulia. Di channel ini, aku bakal share rekomendasi perjalanan, penginapan, kuliner, sampai masak-masak. Ikuti terus langkahku di YouTube, Instagram, dan TikTok. Siapa tahu langkah kita bertemu di destinasi keren berikutnya. Let's go! Halo guys, pernah kebayang nggak ada villa mewah di atas laut? Vibes-nya tuh kayak Maldives, tapi lokasinya cuma beberapa jam dari Jakarta. Yap, inilah dia Aqua Villas by Aston Anyer. Villa eksklusif milik Aston yang menawarkan pengalaman liburan mewah dengan sentuhan tropis di tepi pantai Anyer. Kali ini, aku mau review penginapan ini guys. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe channelku ya, biar aku makin semangat upload video-video berikutnya. Let's go! Nah, kami berangkat dari Cikampek menuju Anyer. Kali ini aku coba jalur tol baru ya guys, yaitu jalur tol Cibitung Cimanggis yang nyambung langsung ke arah Cilegon. Jalurnya masih mulus banget, lalu lintas juga relatif lancar, jadi perjalanan terasa lebih cepat dan nyaman. Buat yang mau liburan ke Anyer atau sekitarnya, lewat tol baru ini bisa jadi alternatif yang seru ya guys, karena selain lebih praktis, pemandangan sepanjang jalan juga lumayan menyegarkan. Tapi biayanya lumayan mahal ya guys, sebanding lah ya dengan perjalanannya. Nah, sekarang kita udah masuk ke daerah Cilegon guys. Bentar lagi kita sampai Anyer. Suasananya udah mulai berubah dan kerasa banget vibes pesisirnya. Jadi makin gak sabar nih buat nyampe villa. Nah, setelah lewat pesisir pantai tadi, akhirnya sampai juga di tujuan kita guys. Aston Anyer. Lokasinya persis di pinggir jalan, gampang banget buat kita temuin. Ini kita langsung ke area drop point dulu guys, buat nurunin beberapa barang sebelum lanjut ke villa. Excited banget rasanya, karena sebentar lagi kita bisa lihat sendiri Aqua Villas yang vibes-nya tuh udah bikin penasaran dari awal. Lanjut, kita ke area parkirannya guys. Nah, ini penting juga buat catatan kalian. Jadi yang aku tuju sekarang sebenarnya parkiran khusus untuk pengunjung Hotel Aston ya guys, bukan untuk tamu villa yang bakal aku tempatin. Lokasi parkir ini persis di depan Hotel Aston. Modelnya lahan terbuka, jadi agak PR kalau harus ke parkiran pas kondisi hujan. Nah, sedangkan parkiran tamu Aqua Villas itu ada di parkiran tersendiri ya guys. Nah, ini kita lagi proses check-in dan justru di sini kita baru tahu kalau parkiran hotel dan villa itu ternyata berbeda guys. Dan ini dia parkiran khusus untuk pengunjung villanya guys. Lokasinya ada di samping Hotel Aston dan deket banget ke akses villanya. Lahannya juga lebih luas walaupun sama-sama outdoor ya guys. Nah, lanjut kita lihat area lobbynya. Untuk desainnya modern dan kelihatan estetik banget ya. Nah, di sini juga ada welcome drink, meja biliar, sama area tunggu yang cozy banget. Terus ada juga area resto yang namanya Sunset Cafe kalau nggak salah. Dan menurutku harganya masih relatif murah sih. Nah, di area hotelnya ada fasilitas kolam renang outdoor yang bisa dipakai untuk semua tamu Aston Anyer guys. Kolamnya cukup luas dengan view langsung ke pantai dan ada juga area khusus anak-anak. Jadi menurutku ini cocok banget buat family staycation guys. Dan here we go. Kita menuju ke villanya guys. Dan ini adalah jalan menuju ke villanya ya guys. Kami dianterin sama mbak resepsionisnya. Dan sepanjang jalan ini kita bisa lihat area komunal yang bisa disewakan juga untuk acara. Kemudian ada area outbound yang bisa disewakan jika kita family gathering atau semacamnya. Dan dari sini kita bisa lihat area villanya ya guys. Total unit villa ada 4. Yang 3 adalah Aqua Villas tipe biasa dan 1 adalah tipe honeymoon. Nah, ini dia unitnya dari dekat guys. Masya Allah, walaupun belum pernah ke Maldives, seenggaknya kami pernah ngerasain hotel yang mirip kayak Maldives guys. Dan menurut kami ini rekomen sih buat kalian yang pengen ngerasain vibes Maldives tapi nggak jauh dari Jakarta. Bisa dicoba nih guys. Dan kita sampai nih guys. Keren sih pelayanannya. Walaupun Aston bintang 4 tapi pelayanannya berasa bintang 5 banget. Terima kasih ya mbak resepsionisnya udah nganterin kita sampai sini. Selamat datang di unit kami guys. Pas pertama masuk, kalian langsung disambut dengan jam besar dan lukisan yang kelihatan estetik banget. Lanjut sebelah kiri ada meja konsol dengan kaca bundar estetik, lengkap dengan welcome snack dan coffee corner. Nah, ini dia welcome snack yang kami dapat guys. Ada aneka cake yang di wrapping rapi, ada juga coklat Cadbury, soy joy, Kona barefoot, dan pastinya air mineral ya.
Terus di sini ada mini kulkas yang semua isinya free ya guys. Oh iya, air mineral yang disediain juga banyak banget ternyata. Nah, di bawah meja snack ini ada beberapa laci kosong yang bisa dipakai buat nyimpen barang-barang pribadi biar nggak berantakan di meja ya guys. Dan di sini juga disediain 4 gelas untuk minum kita. Dan di sini juga ada one push puppy ya guys. Mantep deh. Terus ada juga coffee maker lengkap sama petunjuk pemakaiannya. Nah, ini dia kamarnya guys. Di villa ini hampir seluruh sudutnya dikelilingi kaca. Jadi kalau tiranya dibuka, vibes-nya tuh sama alamnya tuh langsung kerasa banget. Nah, ini jendelanya kita buka dulu ya, biar udara segarnya masuk. Untuk kasurnya ukuran king size, lengkap dengan hiasan kelambu yang bisa kalian pakai juga ya. Di samping kasur juga ada Google Nest Hub, bisa buat muter musik sekaligus manggil resepsionis. Terus di sini juga ada 2 sofa lengkap dengan mejanya, 1 kursi dan 1 meja kerja yang dihiasi dengan cermin bulat besar ya guys. Nah, untuk TV-nya ini ukuran 55 inch ya guys, yang dipasang secara menggantung menghadap kasur, enak banget buat nonton sambil chill. TV-nya juga udah bisa akses YouTube dan beberapa aplikasi film ya guys. Terus di sini ada cermin tinggi full body yang bikin kamar terasa lebih lega sekaligus praktis banget buat ngaca sebelum keluar. Nah, sekarang aku mau nunjukin area kamar mandinya ke kalian. Area ini hanya dibatasi tirai antara kamar dan kamar mandi. Nah, di sini ada sofa dan di bawahnya ada 2 sleeper yang bisa kita gunakan ya guys. Sleepernya bagus sih menurutku. Kemudian di sini ada 1 box untuk pakaian kotor dan 1 unit berangkas. Terus disediain juga bathrobe yang modelnya kayak kimono sih menurutku. Ya nggak sih? Nah, kemudian di bagian atas ini juga ada beberapa laci penyimpanan untuk nyimpen barang-barang kalian supaya nggak berantakan guys. Menurutku ini banyak banget sih area penyimpanannya. Tuh, ada box lagi. Di bagian bawah ada box lagi. Lumayan banyak lah. Jadi bisa dipastikan bahwa barang-barang kalian itu nggak bakalan berceceran di lantai. Keren ya? Nah, ini dia area toiletnya. Untuk toiletnya areanya bersih dan cukup luas ya guys. Ini kayaknya ukuran 1 x 2 meter kayaknya. Lumayan luas lah untuk ukuran toilet. Dan area toiletnya terpisah dengan kamar mandi ya guys. Nah, ini dia kamar mandinya. Areanya cukup luas, bahkan kelihatan lebih lega sekitar setengah meter dibanding toilet tadi. Di sini ada 2 rain shower dan 1 hand shower. Cocok banget nih buat kalian yang lagi honeymoon. Untuk peralatan mandi juga ada space khusus ya guys, yang cukup besar buat naruh sabun, sampo, dan perlengkapan lainnya. Terus di area wastafelnya ada universal power outlet, gelas kumur, handuk muka, wastafel itu sendiri, dan 1 cermin bulat besar ya guys. Nah, untuk amenitiesnya di sini kita dapat 2 body shower, 1 shampoo, 1 white mouse soap, dan juga 1 conditioner. Semuanya dari merek Akakapa yang memang terkenal sebagai brand toiletries premium dari Italia ya guys. Dan selain itu disediakan juga cotton bud, shower cap, kapas, sisir, shaving kit, dental kit, sampai sabun batang lain dengan brand Aston. Terus ada lap tangan dan juga hair dryer yang bisa kalian pakai yang udah disediain di kamar mandi ini guys. Dan lagi-lagi nih, di sini ada tempat penyimpanan buat naruh barang-barang kalian yang berantakan. Banyak banget ya tempat barang-barangnya. Terus kalian juga disediakan 4 handuk ganti. Ini kayaknya untuk kapasitas 4 orang juga oke deh. Nah, ini dia area wastafel satunya guys. Jadi wastafel totalnya ada 2 dan 2 cermin besar ya guys. Ini kamar mandinya kayaknya konsepnya infinity ya guys. Jadi kelihatan ke arah luar kalau kacanya dibuka semua. Nah, kaca ini juga kalau dibuka berasa banget kayak lukisan alam ya guys. Masya Allah. Sekarang yuk kita lihat area luarnya. Nah, ini dia area favoritnya guys. Private poolnya yang langsung menghadap ke laut. Di sampingnya juga ada sunbed buat rebahan sambil nikmatin angin pantai. Bener-bener tempat paling pas buat chill dan lepasin penat. Kolam ini cukup luas dengan kedalaman sekitar 1,5 meter. Airnya juga jernih banget dan karena ujungnya pakai kaca transparan, jadi berasa kayak infinity pool yang nyambung langsung ke laut. Keren banget ya. Terus di sini juga ada outdoor deck lengkap dengan meja dan kursi yang langsung menghadap ke laut guys. Spot ini enak banget buat sarapan, ngopi sore, dan sekedar duduk santai sambil nikmatin suara ombak. Nah, di area balkon samping juga disediain alat buat ngejemur. Terus ada box khusus yang isinya perlengkapan renang kayak ada water shoes biar kaki kita tetap aman kalau main di air. Terus ada juga pelampung yang bisa dipakai untuk santai di kolam. Jadi semua ini udah lengkap banget ya guys, tanpa perlu bawa dari rumah lagi.
Nah, di dalam villanya juga ada glass floor, jadi kita bisa lihat langsung laut di bawahnya. Unik banget ya. Bahkan Yasmin aja kayaknya seneng banget nih main di sini. Masya Allah. Kalau anaknya happy, ibunya juga happy guys. Hehehe. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita mau cobain infinity poolnya guys. Yasmin udah ready banget nih. Pakaiannya kayak prajurit ya guys. Nah, akhirnya kita cobain juga private poolnya nih guys. Seru banget ya, bisa berenang langsung menghadap ke laut. Apalagi bisa main bareng anak di sini. Momen kayak gini tuh bikin staycation jadi makin berkesan. Masya Allah, tau nggak guys? Yasmin tuh selalu kelihatan happy banget kalau renang. Soalnya sejak usia 3 bulan kami udah ngenalin dia ke kolam renang. Makanya sekarang tiap di air kakinya tuh aktif banget. Ditambah lagi ini dia berenang dengan view yang bagus banget. Jadi makin happy deh dia. Nah, abis renang kita lanjut lihat sunset guys. Sunset di sini tuh cakep banget. Bener-bener bikin suasana makin santai, makin relax, dan makin tenang. Dan aku juga ngenalin ini semua ke Yasmin guys. Lihat deh guys, cantik banget ya. Langit berubah cepet banget dari oranye ke ungu. Bikin timelapse sunset ini kelihatan magis banget. Nah, menjelang petang kita santai duduk di sofa nih guys. Kacanya masih kita buka, jadi langit senja kelihatan cantik banget dari dalam kamar. Nah, ini Yasmin sambil makan, sementara aku sambil edit-edit footage sekalian nyobain internet di villa ini. Nah, sekarang kita coba cek kecepatan atau koneksi dari internet di sini ya guys. Aku pakai speedtest.net, ini berbasis website. Untuk kecepatan downloadnya sekitar 112 Mbps ya guys. Ini lumayan cepat sih untuk kecepatan downloadnya. Dan untuk kecepatan uploadnya sekitar 113 Mbps. Nah, ini juga lumayan cepat banget guys. Mantep nih internetnya. Nah, sekarang aku mau kasih tahu kalian cara order atau pesan kamar di sini ya guys. Sebenarnya Aquavillas ini juga ada kok di platform kayak Traveloka atau tiket.com ya guys. Cuman kemarin kami ordernya langsung lewat websitenya astonhotelsinternational.com. Nah, dari situ kita langsung masuk ke halaman Aquavillas aja guys. Pertama, kita tentuin dulu tanggal ketersediaannya guys. Kebetulan waktu itu kami pilih tanggal 14 dan 15 Desember. Fun fact ya guys, footage ini sebenarnya udah mau aku upload dari waktu itu, cuma belum sempat-sempat sampai sekarang. Anyways, setelah pilih tanggal, kalian bisa langsung tentuin tipe kamarnya. Ada pilihan Aquavillas biasa atau Honeymoon Villas. Nah, kalau mau ada tambahan juga gampang banget guys. Tinggal centang aja biar bisa nambahin extra breakfast, pesan romantic dinner, atau paket-paket lainnya. Semua harganya tertera ya guys di websitenya. Dan di websitenya juga ada layanan antar jemput kalau kalian mau dari atau ke bandara ya guys. Bahkan ada spesial private trip package kalau kalian pengen explore daerah sekitar Anyer. Dan masih banyak lagi ya guys yang bisa kalian order di website ini. Lengkap banget deh, semua tinggal tambahkan-tambahkan aja. Tapi jangan main asal tambahkan guys, nanti totalnya membengkak. Dan untuk total kemarin aku habis sekitar 5,9 jutaan guys. Lumayan sih ngerogoh kocek dalam juga, tapi jujur worth it banget buat dapetin pengalaman nginep yang beda dan eksklusif kayak gini. Dan sekarang kita mau makan malam. Ikuti kita yuk guys. Nah, ini dia suasana malam harinya guys di depan villa kami. Lampu-lampunya cukup terang, jadi jalan kaki ke villa juga aman dan gak bikin takut. Suasananya tenang, ditemani cahaya lampu yang mantul di air, bikin malam ini jadi romantis dan lebih nyaman. Suasana malam di sini juga nggak kalah keren ya guys. Mulai dari pintu gerbang sampai area taman, lampu-lampu hiasnya tuh bikin vibe jadi hangat dan romantis banget. Jalan menuju villanya pun terang, jadi nyaman banget buat jalan malam hari. Dan di bagian hotel, kolam renangnya pun cantik banget dengan pencahayaan yang warna-warni. Bermalam di Aston Anyer tuh bener-bener bikin betah banget. Ya nggak sih guys? Malamnya makin seru karena ada live music juga guys. Jadi vibes-nya makin santai dan dapat banget buat nemenin dinner dan nongkrong. Nah, ini dia suasana area lobby dan resto di malam hari guys. Menurutku kalau malam vibes lobbynya kelihatan makin mewah karena pencahayaan lampunya bikin kesan elegan banget. Dan resto yang siang tadi kerasa biasa aja, malam ini jadi jauh lebih hangat dan lebih romantis. Ya nggak sih guys? Dan untuk dinner ini biayanya beda dari harga tadi ya guys. Ini ada tambahan 125.000 per pax. Ini belum termasuk pajak ya guys. Nah, ini makanannya guys. Ada ikan bakar saus padang, daging marangi,
kerang saus padang, terus ada bakso cuanki dengan topping lengkap. Terus di sini ada sop ikan serani. Ini enak banget guys. Kita baru pertama kali nyobain dan suka banget nih. Selain itu, makanan beratnya juga ada ya guys. Kayak capcay, kentang balado. Nah, di sini ada nasi goreng kampung. Di sini ada stand untuk martabak telur. Wah, ini kesukaan aku nih. Dan kalau kalian gak suka makanan berlemak, di sini juga disediain salad ya guys. Tapi kayaknya sayang ya kalau makanan yang berlemak itu nggak dimakan. Soalnya enak semua guys. Hehehe. Nah, barusan tadi ada kayak pancake gitu. Terus di sini ada pencuci mulut kayak buah potong. Lumayan lengkap, diisi ulang terus nih guys, di refill terus. Terus di sini ada es cappuccino. Nah, ini enak banget guys. Kita udah ngambil beberapa kali gitu. Terus di sini ada stand cookies kayak kue-kue kering dan kue-kue bolu gitu. Di sini enak banget guys. Bener-bener kayak manis tapi manisnya nggak giung gitu loh. Paham kan? Terus untuk minumannya juga ada lemon tea, Milo, infus water, ada jus juga ya guys. Jus ini bisa request juga minta dibikinin pengen rasa apa. Lengkap deh pokoknya. Terus di sini juga ada stand es krim dan donat. Ini berbayar ya guys, tapi kayaknya ini bagian dari penjualan resto deh. Dan masih banyak lagi guys pilihan makanannya. Kita nggak sempat videoin semuanya karena terlalu banyak. Dan sekarang kita mau kembali ke hotel. Tapi pas ngeliat laut ternyata lagi pasang guys. Itu tadi ayunan sampai tenggelam guys. Padahal pas siang itu masih ada jalan setapaknya. Nah, ini bisa dilihat kan guys. Pantainya bener-bener lagi pasang. Dan ini suasana hotel saat malam hari guys. Kalau kalian nginap di sini, suasananya kayak gini nih. Cukup terang sih. Oke, yuk kita lanjut pulang. Nah, ini jalanan pulangnya guys. Ini kira-kira udah jam setengah 9 atau jam 9 gitu. Cukup terang lah ya untuk jalanannya. Nah, kalau dekat hotel tadi pasangnya tuh kelihatannya masih sedikit. Ternyata di bawah Aquavillas ini udah sampai ujung guys. Tuh, tadi di daerah sini tuh adalah jalan setapak ya guys. Nah, ini kondisinya udah mau hujan. Ini pembatas airnya ini tadinya tinggi ya guys kelihatannya, tapi sekarang tinggal kelihatan setengah meter doang. Awalnya sih kita ragu dan jujur takut, cuma pas kita tanya pihak hotel katanya sih aman karena villa ini lumayan tinggi guys. Gitu sih katanya, tapi beneran aman sih sampai pagi. Dan selamat pagi guys. Alhamdulillah semalaman aman ya guys. Kita juga tidurnya nyenyak. Dan bisa dilihat ya guys, ini kondisi pembatas airnya. Semalam itu jarak antara pembatas dan air itu sekitar 30 cm. Dan sekarang kira-kira udah 50 cm lah guys. Dan ini sih yang paling berbeda. Di sini masih kelihatan karang-karangnya ya guys. Semalam tuh nggak kelihatan sama sekali, makanya kita sempat panik dan nelpon ke pihak hotel. Kayak gitu sih guys. Jadi kalian nggak perlu takut ya guys. Villa ini tuh bener-bener tinggi banget terhadap air. Nah, sekarang aku mau nunjukin drone view ke kalian. Ini kondisinya guys dari atas. Cakep banget ya. Masya Allah. Oh iya, ini sebenarnya aku nekat sih. Kondisi angin lagi kenceng, lumayan kenceng lah. Terus lumayan mendung juga. Dan alhamdulillah dapat footage secantik ini. Bagus ya dari atas. Makin kelihatan mewah dan kelihatan banget istimewanya. Masya Allah. Nah, kondisi unit kami yang paling ujung sana ya guys. Bener-bener paling pojok tapi view-nya paling cantik. Dan ini POV bird eye view ya guys. Bagus banget ya. Vibes-nya tuh bener-bener jadi kayak Maldives banget. Gak nyangka ada villa kayak gini yang gak jauh dari Jakarta. Dan kalian wajib coba sih guys ini. Bener-bener worth it dengan harga segitu. Lanjut kita mau sarapan guys. Jadi menu sarapan ini sudah di WA dari kemarin siang ya guys. Kita mau menu apa itu ada detailnya. Dan ini langsung dianterin sama staffnya guys pagi-pagi. Dan ini yang floating breakfast ya guys. Dan menu floating breakfast-nya ini ada 4 ya guys. American breakfast, Indonesian breakfast, Asian breakfast, dan Japanese breakfast. Dan ini kita pesen yang American breakfast guys. Kirain kita tuh menunya dikit guys, tapi ternyata lihat sebanyak ini. Bener-bener banyak banget. Sampai waktu itu tuh kita bawa pulang guys, karena nggak habis. Dan ini asli semuanya nggak ada yang fail, enak semua guys. Beneran deh. Cakep ya guys. Makan langsung menghadap view lautan, itu indah banget. Gak pernah sih kebayang ngerasain sensasi pengalaman yang kayak begini. Alhamdulillah. Oh ya, jadi tadi staffnya tuh nanya mau ditaruh di kolam renang atau di meja aja. Terus kita bilang taruh di kolam renang aja mas, gitu. Terus kita mau nyobain nih floating breakfast ala-ala yang benar-benar makan di air. Itu nggak enak guys, beneran sumpah nggak enak.
dan susah banget buat makan di air. Jadi kita kembaliin ke meja sendiri karena staffnya udah balik lagi ya. Ujung-ujungnya kita makan di meja guys. Dan ini emang udah paling normal deh. Kita makan di meja dengan view yang cantik tapi dengan kondisi yang nyaman gitu. Kalau di air tuh bener-bener nggak nyaman banget guys. Asli. Udah deh nggak usah ala-ala makan di kolam renang. Udah makan yang paling bener tuh di meja kayak gini guys. Ya nggak sih? Tapi ya buat pengalaman sesekali cobain deh floating breakfast. Dan gak cocok di kami deh guys. Kayaknya ini tuh cuman buat gaya-gayaan doang deh. Buat kayak keperluan foto atau video untuk diupload ke sosial media. Ya nggak sih guys? Kayaknya gitu deh. Oke lanjut. Abis makan dan Yasmin juga baru bangun. Abis itu kita mau main di pantai guys. Ini kostum Yasmin udah ready banget ya guys. Kayaknya abis dari pantai kita bakalan berenang lagi. Oke, let's go. Kita ke pantai. Dan ini suasana pagi di luar villanya guys. Ini di bawah villanya pantainya kerikil ya guys. Jadi lumayan sakit. Makanya mungkin disediain sendal ya guys sama pihak villanya. Dan kita mau nyobain pantai di bawah kita ini. Oh iya, itu banyak busa-busa gelembung gitu. Busa-busa kayak sabun gitu. Ternyata di depan hotel itu ada semacam fasilitas kayak mandi busa tapi di pantai guys. Itu memang salah satu fasilitas mereka sih setiap pagi. Dan busa-busanya terbang sampai sini guys. Nah lihat ya guys, ini batu-batunya tajam guys. Kalau kita nggak pakai sepatu kayaknya kaki kita bisa cedera atau luka deh guys. Nah karena di daerah sini batuannya banyak banget, kita coba ke area yang ada di hotel. Tapi ternyata sama aja guys. Jadi kita balik lagi ke villa kami. Sepanjang jalan ini kita ngelihat ada banana boat guys. Di sini ada penyewaan banana boat ya. Bisa dipakai sama pengunjung hotel ataupun pengunjung villa. Harganya kami nggak nanya sih waktu itu, cuman ngelewatin doang karena nggak niat buat naikin juga. Dan akhirnya Yasmin sensoric play-nya di depan villa nih guys. Kita cari pasir yang kerikilnya sedikit. Dan ini kita kenalin juga Yasmin sama air laut guys. Ternyata dia nggak takut, Masya Allah. Dan kita udah selesai main dari pantainya, kita kembali ke villa tapi kita lupa bawa anduk guys. Jadi kita basah-basahan masuk ke dalam villa. Nah sekarang kita lanjut mainan di kolam renang guys. Sini Yasmin aku bersihin juga nih dari pasir-pasir yang tadi ada di pantai. Dan ya lagi-lagi Yasmin berenang dan lagi-lagi dia happy. Tapi kayaknya ini nggak usah terlalu lama karena dari tadi kan Yasmin main air ya. Takutnya dia nanti masuk angin. Dan bagaimanapun juga ini kan angin laut ya guys. Kurang baik lah buat kesehatan anak. Jadi kita udahin aja. Nah ini kondisi pas siang udah mau check out. Kita ngeliat ada pengunjung yang nyewa banana boat yang tadi guys. Seru ya kayaknya. Tapi ya aku nggak bisa nyewa juga karena istri takut laut guys. Dan finally aku rasa udah cukup ya guys videonya. Semoga kalian berkesan dan suka dengan video ini. Dan semoga video ini juga bisa jadi rekomendasi kalian kalau kalian mau staycation di sekitar Anyer. Seru banget ya pengalamannya di Aqua Villas by Aston Anyer kali ini. Mulai dari suasana villanya yang unik di atas laut, fasilitas yang lengkap, sampai momen kebersamaan bareng keluarga yang semuanya jadi cerita berkesan. Makasih banget sama kalian yang udah nemenin kami sampai akhir video ini. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe ya guys. Biar aku makin semangat bikin konten jalan-jalan dan review penginapan berikutnya. Dan siapa tahu langkah kita bertemu di destinasi keren berikutnya. See you guys!